pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun kita beribadah masih di rumah masing-masing, tetapi kasih Tuhan masih kita rasakan hingga saat ini. Silakan Bapak Ibu dan Saudara untuk ambil saat teduh sejenak, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kita sepanjang minggu ini yang sudah kita lalui. Dan marilah kita menggunakan waktu pada pagi hari ini untuk berbakti memuliakan Tuhan. Panggilan berbakti dari Mazmur 31 ayat 15-17. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku kepadamu aku berkata, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Amin. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan agar seluruh rangkaian ibadah kita dipimpin dan diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Pada hari ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami, karena pemeliharaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan Engkau sudah menolong dalam setiap kehidupan kami. Berkat-Mu secara jasmani dan rohani melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami Jemaat Gloria Kayen siap untuk berbakti, memuliakan Engkau, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada kebaktian pada pagi hari ini. Tiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing, biarlah kami semuanya berbakti dengan kesungguhan hati dan penghormatan hanya kepada-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menaikkan pujian tiap langkahku. Kasihnya
dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama membaca firman Tuhan dari kitab Maleakhi 4 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang dahsyat dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Amin. Jemaat gereja kalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh gembala jemaat. Mari kita siapkan pujian Yesus kawan yang sejati. Bagi
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semuanya? Dalam keadaan baik dan sehat tentunya, sehingga pada pagi hari ini kita kembali dapat berbakti bersama-sama di tiap-tiap rumah masing-masing. Mari kita berdoa untuk belajar firman Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur atas anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami memiliki jaminan akan hidup yang kekal bersama Engkau. Dan selagi kami hidup menjalani kehidupan di dunia ini, kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Pagi hari ini kami akan mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, mohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan firman-Mu dengan benar. Dan setiap jemaat-Mu dapat memperhatikan dengan seksama, dengan kesungguhan hati. Dan pada akhirnya kami memohon pertolongan-Mu supaya kami semuanya menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat pagi semuanya. Bersyukur Tuhan masih memberkati kita dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup, dan jemaat dalam keadaan baik dan sehat sepanjang bulan Agustus yang sudah kita lewati. Sebagai puncak dari tema kita sepanjang bulan Agustus ini adalah kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa menjadi noda bangsa. Amsal 14 ayat 34. Dan tema pada pagi hari ini, tema khotbahnya adalah rambu-rambu jalan kehidupan. Karena kita akan gali dari Amsal pasal 14 ayat 1 sampai 35. Ini menjadi satu bagian nasihat firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin memiliki hikmat dari Tuhan, kalau kita mau menjadi penasehat atau menasihati orang lain dengan kebenaran, belajarlah kitab Amsal. Bacalah kitab Amsal. Ada 31 pasal, ini menunjuk kepada satu hari satu pasal. Saudara bisa menggunakan kesempatan malam menjelang sebelum mau tidur atau pagi-pagi sebelum beraktivitas baca kitab Amsal. Satu hari satu pasal, dan percayalah kita akan memiliki hikmat dari surgawi. Jangan nasihat yang lain, itu nasihat orang fasik ya. Nasihat dari kitab suci, nasihat yang membawa kepada kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, kita itu akan dipertemukan pada keadaan yang berlawanan. Pasti Bapak Ibu Saudara pernah mengalami ketika bertemu dengan sahabat lama, teman lama ya. Dulu kelihatannya dia bersemangat, antusias kalau ketemu itu membicarakan pelayanan, membicarakan firman Tuhan, membicarakan bagaimana dapat melayani lebih baik lagi. Hal-hal rohani dia bisa perkatakan dengan baik. Tetapi sudah berpuluh-puluh tahun ya, mungkin 10 tahun, 20 tahun ketemu lagi, suasana sudah berbeda. Bisa jadi dia entah mengapa kok meredup. Tidak ada satu kegairahan, tidak ada satu semangat untuk melayani Tuhan. Sebaliknya juga kita bisa bertemu juga dengan teman lama kita. Dulu dia nggak peduli dengan pelayanan, tetapi ketika bertemu, oh luar biasa. Semangatnya menggebu-gebu ketika membicarakan pelayanan, apalagi pemberitaan Injil. Dia bisa bersaksi bagaimana dia mengunjungi daerah-daerah yang terpencil dan membagi berita baik, melayani anak-anak di pedalaman, dan segala sumber daya yang dia punya dia gunakan untuk melayani. Jadi kadang-kadang kita dipertemukan dengan keadaan yang berlawanan.
Bisa jadi kita bertemu dengan orang yang dulunya sangat ramah, sangat baik. Ketemu sudah berbeda air mukanya ya. Tidak menunjukkan keramah tamahan. Nah ini biasanya terjadi itu kan kalau di sosial media itu ya, kadang-kadang ini ramahnya bukan-bukan tapi ketemu di dunia nyata tidak menunjukkan keramah tamahan sebagai orang yang baik. Jadi di dalam perjalanan hidup saya dan saudara, kita dipertemukan pada keadaan yang berlawanan. Ada senang, ada sedih. Dulu kita ketemu dia masih kelihatannya gagah, ganteng, rambutnya masih hitam, giginya masih kumplit. Ketemu lagi sudah drop. Sudah badannya tidak sekekar dulu, sudah tidak seganteng dulu. Rupanya beberapa tahun terakhir dia kena penyakit. Jadi keadaan kita bisa berubah-ubah. Kita bisa bertemu dengan orang dan bisa berubah. Dan bersyukur kalau kita bertemu itu dalam keadaan yang baik, yang sehat. Wah itu kita bersuka cita ya. Dulu dia sangat lemah, kelihatan sakit-sakitan, ketemu lagi sehat dan luar biasa, menunjukkan antusias dalam menjalani hidup. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita juga dipertemukan dengan orang-orang dengan karakter yang berbeda. Nah inilah sebabnya ketika kita membaca kitab Amsal, dengan situasi bertemu dengan orang dengan berbagai keadaan, dengan berbagai karakter, kita akhirnya bisa menemukan rambu-rambu kehidupan dalam perjalanan ini, sehingga kita bisa tampil tetap di atas kebenaran, menjalani hidup dengan benar. Kadang kita bertemu dengan orang dengan karakter yang berbeda. Maunya kita bertemu dengan orang yang karakternya jujur, setia, rajin, begitu kan enak ya. Tapi terkadang kita berhadapan kepada orang yang sebaliknya. Jadi kita menjadi jengkel ya. Tetapi dengan kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, kita bisa menyikapi itu dengan benar. Artinya jangan sampai orang ketemu kita, karakter kita jelek gitu, itu yang berbahaya ya. Kalau kita bertemu dengan orang lain, karakter dia buruk, wah itu nggak jadi soal, memang itu maunya dia. Tetapi kalau orang lain ketemu dengan kita dan orang lain itu menilai kita, ini kok jadi karakternya buruk sekali. Tidak menunjukkan sebagai orang Kristen yang lahir baru. Hari demi hari ketika bertemu kok tambah susah dia untuk menunjukkan bahwa dia orang yang sudah mengenal kebenaran. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Amsal 14 ayat 1 sampai 35 itu memberikan rambu-rambu perjalanan kehidupan. Apabila kita mentaatinya, maka kita akan dihindarkan dari celaka dan mara bahaya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, apakah siap dengan rambu-rambu yang Tuhan tunjukkan di dalam kitab Amsal ini? Mengapa? Ya agar kita tidak mengalami celaka. Agar dalam perjalanan hidup saya dan saudara ini yang bisa berubah. Keadaan bisa berubah. Karakter bisa berubah, apa saja bisa berubah. Tetapi yang penting ketika orang melihat kita, perubahan yang terjadi dalam hidup kita itu ke arah yang baik, ya, itu yang bagus. Sudah lama gak ketemu sama kita, orang langsung kecewa, wah ini nggak membahagiakan ya. Tapi ketika orang itu bertemu dengan kita, lalu dia bercerita dengan temannya, kamu ingat enggak ini bapak ibu ini? Oh dia sekarang lebih rohani, kan senang dengarnya ya. Tapi kalau dengarnya dia lebih buruk ya kelakuannya, kita menjadi kecewa. Nah, dari Amsal 14 dan Amsal yang lain, tetapi kan tema sepanjang bulan ini adalah Amsal 14 ayatnya yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa itu noda bagi bangsa itu. Dan kalau diterapkan dalam kehidupan secara pribadi, itu kena juga. Kebenaran meninggikan kita secara pribadi, dihormati. Tetapi kalau kita jatuh dalam dosa, apalagi hidup dalam dosa,
wah kita akan dipermalukan. Dalam kehidupan keluarga juga demikian, dalam kehidupan bermasyarakat juga demikian. Kalau kebenaran itu yang kita peragakan dalam hidup ini, maka kita itu akan ditinggikan, derajatnya ditinggikan ya. Maksudnya itu dihormati begitu loh. Tetapi kalau perilaku hidup yang berdosa, wah, jangankan kita dipuji, dihormati, kita akan direndahkan. Kita akan bahkan dipermalukan. Nah, apa saja rambu-rambu dalam kehidupan yang disajikan oleh kitab Amsal pasal 14 ini? Yang pertama, kita harus mau bertanya, arah hidupmu itu menuju kemana? Ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka benar bagi seseorang, tetapi ujungnya adalah jalan menuju maut. Untuk membaca rambu-rambu itu kita harus ada tujuan yang kita harus tempuh. Arah hidupmu itu menuju kemana? Nah di ayat 12, di bagian yang lain juga dikatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju kepada maut. Kalau dalam perjalanan kita menuju ke suatu kota atau daerah ya, andaikan tersesat itu pun masih ada petunjuk jalan lagi yang diberitahukan. Oh Pak, Bapak balik arah saja gitu ya. Itu masih ada harapan. Tetapi kalau jalan itu menuju kepada kekekalan dan sampai di ujungnya maut yang menanti, tidak bisa putar balik lagi kita. Ini menunjuk kepada apa? Kepada keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya ketika kita ada keingintahuan akan perkara rohani, terlebih lagi keselamatan jiwa kita. Jadi kalau nggak peduli lagi dengan keselamatan jiwa kita, maka Tuhan akan ambil yang terakhir, apa yang terakhir nyawa kita. Oh, kamu dengan keselamatanmu aja nggak peduli kok. Itulah sebabnya arah hidupmu menuju kemana. Pastikan bahwa ujung jalan dari kekekalan itu adalah hidup bersama dengan Tuhan. Bukan menuju kepada kematian yang kekal. Jadi di ujung itu sama-sama kekal. Menuju kepada kebinasaan atau menuju kepada hidup yang kekal. Nah ketika kita bertanya arah hidupmu menuju kemana, maka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Menuntun kepada kebenaran, menuntun ke dalam kebenaran, ini yang harus kita perhatikan. Di ayat 24 berkata, mahkota orang berhikmat adalah kekayaannya. Jadi ketika kita tahu arah hidup kita, pada akhirnya kepada kekekalan yang menyelamatkan di dalam Tuhan. Kalau dalam perjanjian baru lebih dijelaskan lagi, iman di dalam Yesus Kristus. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga saya dan saudara tidak akan dikecewakan apalagi dipermalukan. Jangan sampai kita sudah iring dia, sampai di akhir hidup kita, ternyata dia bukan juru selamat. Nah ini yang berbahaya. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi barang siapa yang mengikut dia, dia tidak akan dipermalukan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah arah hidupmu menuju kemana? Selanjutnya ada pertanyaan lagi, itu menuntun kepada kebenaran enggak? Yang menuntun kepada kebenaran digambarkan oleh ayat 24 itu mahkota orang berhikmat adalah kekayaannya. Jadi ketika kebenaran itu menuntun hidup saya dan saudara, maka kita akan beroleh hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat pengetahuan. Dan mahkotanya orang berhikmat itu apa? Kekayaannya. Kekayaannya itu berupa apa? Bukan hanya uang harta benda,
tetapi kekayaan pengetahuan akan kebenaran. Kekayaan bahwa dia mempunyai karakter yang diubahkan. Kekayaan yang membuat orang datang kepada dia. Kalau kekayaan materi saja itu kan saudara bisa ingat kembali perumpamaan anak bungsu yang hilang itu ya. Ketika dia minta warisan bapaknya kan dia banyak uang. Ketika dia banyak uang dia mempunyai banyak teman. Jadi teman-teman itu hanya melihat uang yang dia punya. Tetapi ketika uang itu sudah habis, tidak ada lagi, kemana mereka pergi. Tetapi mahkota orang berhikmat itu adalah kekayaannya. Kekayaan bukan saja harta benda, tetapi kekayaan yang mendatangkan sukacita bagi orang yang mendekat kepadanya. Karena dia menjadi sumber tempat di mana orang bertanya mendapatkan jawaban yang memuaskan karena jawabannya itu benar dan menghidupkan. Jadi berbahagia kalau kita ketemu dengan guru yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, terkadang dalam perjalanan hidup kita itu beruntung dan bersyukur kalau kita itu ketemu guru yang baik. Sebab ketika kita diajar kebenaran, ketika kita belajar dengan benar, maka pengajaran itu akan terus diingat, bahkan diterapkan dalam hidup sehari-hari. Banyak orang di dunia ini, tokoh-tokoh yang hebat, yang terkenal, tetapi membawa kepada kesengsaraan umat manusia. Kenapa? Karena mereka ketemu guru yang salah. Mereka orang-orang yang hebat, yang pintar, yang cerdas. Tetapi ketika ketemu guru yang salah, dia bisa menjadi petaka bagi banyak orang. Bukan lagi mahkota orang berhikmat, tetapi dia menjadi orang yang sudah tersesat. Bukan mahkota yang dia terima, tapi dia dipermalukan. Ayat 25 berkata, saksi sejati menyelamatkan hidup. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan menjadi saksi yang sejati. Saksi itu tugasnya apa? Ya, dia mengungkapkan apa yang dia lihat, yang dia kenal, yang dia ketahui. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah saksiku. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hatimu, engkau adalah saksiku. Saksi Kristus. Menjelaskan apa yang kita ketahui tentang Yesus Kristus. Tetapi di dalam kitab Amsal ini kalau perhatikan kata saksi sejati menyelamatkan hidup, ya dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Dalam takut akan Tuhan ayat 26, ada kepercayaan yang kuat dan anak-anaknya akan memiliki perlindungan. Kemana arah jalan hidup kita? Apakah menuntun ke dalam kebenaran? Kalau menuntun ke dalam kebenaran, maka engkau akan memiliki mahkota sebagai orang yang berhikmat. Engkau akan menjadi saksi yang sejati yang menyelamatkan hidup, bukan yang mencelakakan orang lain. Saksi sejati. Dunia dilanda pandemi COVID-19. Berarti orang yang menemukan vaksin itulah dia yang berjasa. Tetapi kalau orang yang menemukan vaksin itu lalu menyembunyikan hasil penemuannya, dibiarkan orang semua kena virus corona dan dia diam-diam saja, dia yang dipersalahkan. Dia tahu kok menemukan vaksinnya. Tugas dia adalah menjadi saksi yang sejati untuk menyelamatkan kehidupannya. Dia tunjukkan ini loh, hasilnya sudah diteliti, sudah diuji dan benar, terbukti. Tapi kalau dia simpan, tidak mau dibagikan, nah dia yang akan mengalami celaka. Dalam takut akan Tuhan ada kepercayaan yang kuat. Orang yang dituntun ke dalam kebenaran, dia akan takut akan Tuhan. Ada kepercayaan yang kuat akan apa? Akan masa depan dia. Di dalam keadaan yang bisa saja menggoncangkan, dia berada di gunung batu.
Tuhan katakan, gunung batu tempat perlindunganku adalah Engkau ya Tuhan. Jadi ketika orang dituntun ke dalam kebenaran dan arah hidupnya menuju kepada kebenaran, dia tidak akan dipermalukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selain menuntun ke dalam kebenaran, ketika kita ditanya arah hidupmu menuju kemana, ada yang kedua. Apakah menjerumuskan ke dalam dosa? Ayat 32 berkata, orang fasik dihempaskan oleh kejahatannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bukan hanya di kehidupan nyata, di sinetron-sinetron saja sudah ditampilkan ya, orang yang jahat selalu di akhirnya itu celaka gitu ya. Apalagi ada di film yang dikubur lalu kuburannya tiba-tiba ada petir datang menyambar dia gitu, terbakar gitu ya. Ada yang dikubur lalu ada airnya terus ya. Itu kan kadang-kadang ini kenyataan atau enggak, tapi kadang-kadang menjadi satu perenungan ya. Jangan sampai kita jahat hidup di dunia ini. Selagi kita bisa hidup baik, lakukan kebaikan. Orang fasik dihempaskan oleh kejahatannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika jalan hidup kita menyimpang dari kebenaran, hati-hati. Kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang berdosa. Kehidupan yang tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kehidupan yang tidak peduli lagi dengan nasihat. Dengan kebenaran, tidak peduli dengan perkara rohani. Itulah sebabnya di ayat 32 berkata, orang fasik dihempaskan oleh kejahatannya. Artinya apa? Artinya ketika arah hidupmu menuju kepada yang salah, maka engkau akan dihempaskan. Karena di jalan yang salah itulah orang akan menjadi fasik, tidak percaya Tuhan. Jadi jangan sampai ada cerita yang buruk gitu ya. Bapak A, Ibu B, saudara A, saudara B gitu ya. Karena kejahatannya dia dapat azabnya katanya. Wah, jadi kesaksiannya buruk sekali ya. Orang fasik dihempaskan oleh kejahatannya. Mari selagi saya dan saudara masih bisa disadarkan oleh nasihat kebenaran, kita kembali. Arahkan hidupmu menuju kepada kebenaran. Firman Tuhan menasihati, ini sebagai rambu-rambu. Kalau kita fasik, nggak mau kenal Tuhan, nggak peduli dengan kebenaran, engkau akan dihempaskan oleh kejahatanmu. Yang kedua, kita perlu bertanya lagi, hidupmu itu menghasilkan buah apa? Perjalanan hidup saya dan saudara, banyak sekali yang bisa terjadi. Segala sesuatu bisa berubah. Apa yang kita impi-impikan, berubah situasinya. Keadaan yang diharapkan, semua yang diharapkan baik-baik saja, bisa berubah seketika. Ingat peristiwa Ayub itu ya. Dalam sekejap dia sudah tidak punya apa-apa. Tetapi yang keluar dari perkataannya adalah perkataan yang tidak ada dosa. Perkataan yang memuliakan Tuhan. Maukah kita yang baik dari Tuhan, sedangkan yang buruk tidak, kata Ayub. Aku keluar dari kandungan, tidak membawa apa-apa, kembali juga tidak bawa apa-apa. Jadi satu perkataan-perkataan yang hasil dari kebenaran tadi. Rambu-rambu dalam perjalanan hidup saya dan saudara. Selain ada rambu yang benar, juga ada rambu yang menipu juga. Nah, ini bahaya, hati-hati. Itulah sebabnya hidupmu menghasilkan buah apa? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Ayat 26 berkata, dalam takut akan Tuhan ada kepercayaan yang kuat. Dan anak-anaknya akan memiliki perlindungan. Karena dia menyenangkan hati Tuhan. Maka keturunannya pun akan Tuhan pelihara. Memperoleh perlindungan. Tetapi kalau dari kita sebagai orang tua mengacaukan keadaan, ya, maka keturunannya juga terkena dampaknya.
Minimal dapat nama buruk, warisan nama buruk. Nah, ini kan nggak enak lagi ya. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga seseorang akan menjauh dari jerat maut. Menyenangkan hati Tuhan kok kenapa dikaitkan dengan takut akan Tuhan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu sikap hormat akan Dia. Percaya akan Dia. Dan bahkan takut akan Tuhan itu dikelompokkan lagi menjadi orang benar, orang yang percaya janji Tuhan. Yang akan menyelamatkan. Kalau di dalam perjanjian baru, orang benar itu adalah orang yang mengaminkan bahwa Yesus Kristus sudah mati untuknya dan dia sekarang hidup bagi dia. Jadi hidupmu menghasilkan apa? Menghasilkan satu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau menyenangkan hati Tuhan itu akan menuju kepada otomatis dampaknya itu akan menjadi berguna bagi sesama. Sebab kalau terhadap Tuhan yang tidak kelihatan saja kita sembrono, maka kepada orang yang kelihatan juga kita akan sembrono. Hidup tidak takut akan Tuhan. Apalagi dengan orang yang kelihatan, nah tentu dia akan semakin jahat. Nah, buahmu itu apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ada yang negatif yang tidak boleh ditiru, yaitu menjadi petaka bagi sesama. Ayat 1. Wanita berhikmat membangun rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya, bayangkan kita disinggung oleh kitab Amsal pasal 14 ayat 1 ini. Jadi orang-orang yang meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Kan biasanya kalau sudah dirasuki dendam kesumat itu kan yang dikatakan biarkan tanganku sendiri gitu ya, yang akan menyelesaikan. Nah ini dikatakan sebagai orang yang bodoh itu ya. Jadi wanita yang berhikmat itu membangun. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang sukanya membangun ya, membangun persekutuan jadi indah, jadi hidup, membangun kepercayaan. Tidak ragu-ragu lagi, ketemu orang curiga, wah ini bukan berhikmat. Ketemu orang yang bangun rasa kepercayaan. Jangan tambah membuat orang jadi ragu. Biarkan orang menilai sendiri. Biarkan orang menyimpulkan sendiri. Tetapi ketika kita tahu buahnya, kisi-kisi dari kehidupannya, kan wanita berhikmat membangun. Jadi kita bisa mengkaitkan, oh kalau orang yang suka membangun. Membangun ya bukan hanya membangun gedung fisik saja, tetapi segala sesuatu itu dia membangun. Terhadap yang baik, terhadap yang mendatangkan kerukunan, sukacita, dia ingin itu terjadi. Tetapi yang meruntuhkan dengan tangannya sendiri, nah, dia disebut sebagai yang bodoh ya. Ayat 2, tetapi ia yang jalannya sesat menghinanya. Orang yang menghina penciptanya, itu jalannya sesat. Dia akan menjadi petaka bagi sesamanya. Jalannya sesat kalau dia sendiri yang sesatnya jadi soal, tapi kalau membawa orang lainnya yang bahaya. Itulah sebabnya kan kita disuruh ujilah segala sesuatu dan pilihlah yang baik. Jangan sampai kita termakan oleh cerita nenek tua dan cerita dongeng. Itulah Paulus mengingatkan Timotius, hati-hati. Di akhir zaman ini orang sudah tidak lagi mau dengar kebenaran, maunya dia beli guru-guru yang memuaskan telinganya. Bahkan kurang puas lagi ditambah lagi dongeng masuk, cerita isapan jempol, jadi semua yang memuaskan diri sendiri. Hati-hati. Apakah kita sedang menutup rambu-rambu yang benar dengan memasang rambu yang salah? Sehingga orang semakin memuaskan keinginannya. Akhirnya jalannya sesat dan ujungnya menghina Sang Pencipta. Di ayat 3. Di dalam mulut orang bodoh terdapat rotan kesombongan. Nah ini. Jadi buahnya apa? Yang muncul apa di permukaan? Apakah kesombongan? Nah, orang sombong selalu berkata, dialah segala-galanya.
Orang sombong selalu berkata, kalau bukan saya, tidak jadi ini semua. Orang yang sombong selalu bisa memberikan satu orang jadi takut ya. Nasibmu ada di tanganku loh kalau dia jadi bos ya. Nasibmu ada di tanganku katanya. Jadi keluar kesombongan. Ingat Herodes itu langsung disambar itu, langsung terbelah itu perutnya dimakan cacing itu ya karena kesombongannya. Nah, saksi yang setia tidak berdusta. Tetapi saksi palsu menghembuskan kebohongan. Nah, jadi sebelum ada istilah kabar bohong atau hoax itu ya, hoax itu di kitab Amsal sudah memberi nasihat ya, saksi palsu menghembuskan kebohongan ya. Jadi orang yang menjadi petaka bagi sesamanya itu selalu yang dihembuskan ya, dihembuskan. Dihembuskan itu bukan saudara tiup balon begitu ya, melalui omongan itu ya. Menghembusnya bukan niup lilin itu bukan ya. Tapi apa yang dia katakan selalu dia berusaha menyelewengkan kebenaran itu. Dia harusnya meluruskan supaya jadi benar, tapi sengaja dia bengkok-bengkokkan, semakin akhirnya kebenaran itu semakin tidak ada lagi. Ayat 6, si pencemooh mencari kebijaksanaan dalam kesia-siaan. Pencemooh ya, buahnya mencemooh. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan saudara-saudara. Mencemooh itu orang selalu yang keluar dari perkataannya itu tidak membangunnya. Seperti mengkritik. Mencemooh. Ada yang mau tampil misalkan jadi pembawa acara, melayani sebagai pemain musik, atau melayani apa saja di dalam jemaat. Dicemooh ya. Ngono ya apa bahasa Indonesianya. Gitu saja tidak bisa akhirnya menurunkan semangatnya. Jadi bukan kata-kata yang membangkitkan semangat, tapi yang mencemooh. Mencemooh itu ujung-ujungnya merendahkan orang sampai orang itu tidak lagi ada keberanian. Dan itu negatif. Nah, ini jangan ditiru, itu buah yang buruk ya. Jadi buah yang benar itu kan menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Tetapi buah yang buruk itu menjadi petaka bagi sesamanya. Hati-hati, sudah dipasang rambu-rambunya, jangan jadi petaka bagi sesamanya. Jadilah orang yang berguna. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini yang penting. Datanglah kepada Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Ayat 33, kebijaksanaan tinggal di dalam hati orang yang berpengalaman. Kebenaran meninggikan sebuah bangsa di ayat 34. Raja berkenan kepada hamba yang berhikmat. Nah, kenapa datang kepada Tuhan sebelum kematian, Bapak yang dikasihi Tuhan? Manusia itu mempunyai kebebasan. Dan di dalam kebebasannya itu kalau tidak dikendalikan oleh kebenaran firman Tuhan, dia akan menggunakan kebebasannya itu bahkan sampai mengeraskan hati. Ingat, Fir'aun ya, mengeraskan hati. Musa sudah datang, oke, besok tak silakan kamu keluar. Ya. Tapi harinya keras lagi. Nah, semakin keras Tuhan semakin tambah bikin keras. Ya. Jadi emang kamu yang bisa bikin keras saja, Tuhan lebih lagi. Ya. Jadi kalau Tuhan sudah semakin mengeraskan, itu tidak ada balik lagi, itu sudah repot urusannya. Jadi datang kepada Tuhan sebelum kematian menjemput. Ini artinya apa? Kitab Amsal ini menasehati kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Kemudian orang yang sabar besar pengertiannya. Ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Kalau rambu-rambu itu sudah dipasang oleh Tuhan, tetapi kita tidak mau mengikutinya, maunya kita yang berbeda, maka tidak ada cara lain, ayo cepat datang kepada Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Sebab kalau orang sudah ada di ujung sana, tidak bisa balik lagi. Apalagi orang itu kalau sudah mengeraskan hatinya, dia tidak mau lagi. Ada gengsi gitu ya, ada rasa perasaan, masa saya harus gitu. Jadi
nasihat yang penting itu, ayo sebelum terlambat semuanya ya, ayo datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena engkau akan dihormati, engkau akan ditinggikan, engkau akan diberi penilaian dia orang yang benar. Tapi kalau perilaku hidup yang buruk ini semakin dipertahankan dan tidak mau kembali kepada Tuhan, yang terjadi adalah apa Bapak yang dikasih Tuhan? Ingat, manusia itu mempunyai hati yang bisa dia bikin lebih keras daripada dari batu ambril atau apa itu yang intan, batu intan yang keras itu. Padahal kalau dibedel itu kan hati kita ya empuk-empuk saja ya. Tetapi itulah keunikan manusia seperti itu. Ada orang yang baiknya seperti malaikat, ada yang jahatnya kayak iblis. Ini orang sendiri yang ngomong ya. Orang bisa beri kesaksian, dia baiknya kayak malaikat gitu ya. Ada lagi yang ngomong, dia jahat melebihi dari iblis katanya. Yang tahu sudah pernah lihat iblis aja ya. Nah, itu satu ekspresi gambaran Bapak yang dikasih Tuhan. Kalau kita mengikuti rambu-rambunya Tuhan, hidup dalam kebenaran, engkau akan dihormati. Kebenaran itu meninggikan derajat sebuah bangsa. Kebenaran itu akan meninggikan kita. Derajat-derajat itu satu level tertentu ya, kan ada derajat itu ya. Kayak kalau kasta kelihatan ada kasta Sudra, ada Waisa, ada Kesatria, ada Brahmana. Ya, itu levelnya di Brahmana, ditingkatkan derajatnya. Kalau dalam kekristenan yang menentukan ya kebenaran tadi. Kebenaran itu menjadikan orang tahu, oh dia sudah diselamatkan. Dia udah Kristen lahir baru. Jadi ini yang membahagiakan kita. Kalau rambu-rambu itu dilanggar, tidak ada cara lain, ayo cepat datang pada Tuhan sebelum kematian menjemputmu. Sebab kalau sudah kematian menjemputmu itu tidak ada balik lagi. Engkau akan dipermalukan. Di ayat 7 mengatakan, menjauhlah dari hadapan orang bodoh, karena di sana engkau takkan menemukan pengetahuan. Dalam kehidupan real, tidak ada orang bodoh ya. Dulu ada murid yang gurunya sampai nulis surat kepada mamahnya. Mamahnya nggak berani baca, kan membacakan ke anaknya. Dia simpen surat itu ya. Nggak taunya anak yang dituduh bodoh oleh guru tadi itu menjadi orang yang hebat ya. Dan sampai hari kematian mamahnya, dia ada surat lalu dia baca. Dan dia terkejut, rupanya dulu gurunya menyerah mengajar dia. Karena apa? Karena bodoh, dikembalikan kepada mamahnya untuk ngajar dia. Tidak taunya jadi orang yang hebat dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini menunjuk kepada apa? Menunjuk bahwa orang yang mau terus bertumbuh, mau terus belajar, mau terus mengasah dirinya, tidak pantang menyerah. Apalagi kalau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan, ya, kita akan menjadi orang yang berhikmat. Tapi kalau tidak mau lagi diajar oleh kebenaran, kau akan dipermalukan. Ayat 8, tetapi kebodohan orang bodoh adalah tipu daya. Nah ini. Kebodohan itu bisa menipu daya. Bodohnya karena dinilai dia tipu dayanya tadi ya. Orang bodoh mencemooh korban penghapus dosa. Nah, apalagi dikaitkan dengan perkara rohani. Ketika diajar perkara-perkara rohani berkaitan dengan pengampunan dosa, penebusan dosa oleh domba korban, oleh Yesus yang mati disalibkan, dia mencemooh, tidak ada itu katanya. Jadi dengan kebodohannya dia tidak mau menerima kebenaran. Yang terjadi adalah dia akan dipermalukan. Ingat, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ada dua orang penyamun itu ya di sampingnya, kanan kiri. Siapa yang berbahagia ketika penyamun yang direspon oleh Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama aku di Firdaus. Yang satunya yang mencemooh, gimana dia? Dipermalukan, tidak ada lagi. Udah posisinya posisi penjahat, lalu yang keluar dari mulutnya jahat, tidak ada baik-baiknya. Itulah manusia.
Manusia bisa terjadi sampai seperti itu. Sudah ada di posisi yang buruk, masih keluar perkataan yang buruk. Tapi ada penyamun yang berkata, Yesus kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Hari itu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, betapa bahagianya dia menggunakan detik-detik terakhir. Dan dia dibenarkan. Mengikuti rambu yang ada, dia tidak sampai dipermalukan. Nah, kita kan tidak mau seperti peristiwa seperti itu ya, detik terakhir ya. Maunya kan kita ada sisa waktu yang panjang ini di dalam kehidupan ini. Yang bisa kita jalani dengan benar, yang bisa kita jalani dengan takut akan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rambu-rambu firman Tuhan sudah terbentang di hadapan kita. Kalau kita meyakini Allah kita maha tahu ya, berani tidak kita berdoa, Tuhan engkau maha tahu. Kalau nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, aku menjadi berubah. Bukan berubah jadi baik, tapi jadi buruk. Bahkan sampai mempermalukan nama Tuhannya, lebih baik ambil sekarang. Nah, ini doa yang luar biasa kalau mau seperti itu. Kan bisa saja toh kita ini entah hendak tahu apa sebabnya lalu tiba-tiba kita jadi berubah. Dulunya orang baik. Entah 5 tahun ke depan, entah situasi apa yang mengubah, akhirnya dia jadi musuh kebenaran. Dan bahkan mempermalukan nama Tuhan. Nah, kan lebih baik diambil sekarang daripada mempermalukan dan bahkan dipermalukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Yesus, rambu-rambu jalan kehidupan yang dibentangkan oleh firman Tuhan menjadikan kita sadar. Yang maunya Tuhan ini yang benar. Yang maunya Tuhan ini kita seturut dengan yang Tuhan atur. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti Musa berkata kepada bangsa Israel, di hadapanmu, nah ini sama dengan kehidupan saya dan saudara, di hadapanmu ada kebenaran dan ada dusta, mana yang engkau pilih? Pilihlah kebenaran. Kalau kita lagi di hadapanmu ada berkat dan ada kutuk, mana yang engkau pilih? Pilihlah berkat. Di hadapanmu ada kehidupan dan kematian, mana yang engkau pilih? Pilihlah kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita menjadi orang-orang Kristen yang terus bertumbuh dalam kebenaran, yang mengikuti rambu-rambu jalan kehidupan dari firman Tuhan. Hidup ini kita disuruh milih. Pilihlah berkat. Pilihlah kehidupan. Pilihlah kebenaran, maka Tuhan akan meninggikan kita. Maka sesama kita akan menyanjung kita. Kesaksian kita menjadi cemerlang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri tema di bulan Agustus ini, kebenaran meninggikan derajat bangsa tetapi dosa menjadi noda bangsa. Kiranya menjadi rambu-rambu dalam perjalanan hidup dan saya dan saudara. Kiranya kita seturut dengan firman Tuhan dan mau hidup bagi Dia. Maranatha. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Kami siap mengikuti rambu-rambu jalan kehidupan berdasarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas penjelasan firman yang sudah kami dengarkan. Amin. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Kita merespon firman Tuhan dengan pujian, janji-Mu seperti fajar.
Jemaat Gloria Kayen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur selama 1 bulan penuh di bulan Agustus ini Tuhan memelihara dan memberkati kita. Dan kita bersyukur semua jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Rangkaian kebaktian sudah selesai dan pada pagi hari ini kita akan mendoakan Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan Agustus. Kepada Ibu Rayun, Ibu Puput, Ibu Maria, Saudara Yohanes, Saudara Kris, Saudara Oris Sega, Saudara Immanuel, Saudara Victor, Saudara Siswanto, dan Ade Ardan. Selamat ulang tahun. Seluruh warga jemaat bersyukur dan mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengakhiri kebaktian dengan berdoa memohon pimpinan Tuhan untuk perjalanan hidup kita 1 minggu ke depan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur rangkaian kebaktian sudah selesai. Kami semuanya diberkati oleh pemberitaan firman, disegarkan oleh puji-pujian, dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami juga bersyukur sepanjang bulan Agustus Engkau memelihara kami. Teristimewa saudara-saudari kami yang berulang tahun di bulan Agustus, kami menyerahkan kepadamu supaya Engkau memberkati dan menolong mereka supaya hidup mereka dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Yang berulang tahun di bulan Agustus, Ibu Rayun, Ibu Puput, Ibu Maria, Saudara Yohanes, Saudara Kris, Saudara Orisega, Saudara Immanuel, Saudara Victor, Saudara Siswanto, dan Ade Ardan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan kiranya tahun-tahun yang akan mereka jalani menjadi tahun yang dirahmati dan diberkati Tuhan. Bapa di surga, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat, mulai dari anak-anak, pemuda-pemudi, keluarga-keluarga, para lansia kami, berkatilah mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan rezeki yang cukup sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan 1 minggu ke depan ini, perjalanan hidup kami menyerahkan ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Kami mengakhiri kebaktian ini dengan penuh ucapan syukur, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami semuanya, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kayen, selamat hari Minggu. Kita percaya Tuhan senantiasa memberkati dan menuntun langkah hidup kita agar memuliakan Dia dan berguna bagi sesama. Salam Maranatha.